Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang karakteristik saham internasional. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Rizky Maulana dengan NIM akhir 013, ada Bella Ananda Saputri dengan NIM akhir 019, M. Azri Auzai dengan NIM akhir 034, Yasinta Salsabila dengan NIM akhir 036, Arina Dewi Nursita dengan NIM akhir 051, dan yang terakhir saya sendiri, Novianto Bayu Nugroho dengan NIM akhir 001. Ya, yang pertama yaitu pengertian saham. Pengertian saham menurut Sri Susilo dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lain tahun 2000 halaman 200 bahwa saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Kemudian menurut Fakhruddin M. Handi dalam bukunya Tanya Jawab Pasar Modal tahun 2008 pada halaman 30, saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor di dalam suatu perusahaan, yang artinya jika seseorang membeli saham suatu perusahaan, itu berarti dia telah menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli. Adapun menurut Astuti dalam bukunya Manajemen Keuangan Perusahaan tahun 2005 halaman 49, saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana dengan NIM akhir 013 akan memaparkan terkait dengan pasar saham dan juga saham internasional. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan terkait dengan pasar saham. Pasar saham merupakan pasar di mana perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya dan investor dapat memperdagangkan kepemilikan sahamnya pada investor lain. Selain itu juga, sebuah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya di pasar saham dengan menjual saham kepemilikannya pada orang lain atau investor lain. Pasar saham dikenal juga sebagai alat keuangan di mana perusahaan dapat menjual saham kepemilikannya dan investor dapat memperdagangkan pada investor lain. Saham dikenal sebagai ekuitas karena saham merupakan bagian dari ekuitas atau modal yang memiliki hak kepemilikan dalam posisi perusahaan. Ketika investor membeli saham suatu perusahaan, maka memiliki sebagian kepemilikan suatu perusahaan dan berhak menerima pembagian laba dari perusahaan. Dan pembagian laba untuk para pemegang saham disebut sebagai dividen. Selain itu juga, saham dapat diperjualbelikan di antara investor atau pasar sekunder. Untuk selanjutnya, masuk pada saham internasional. Pasar saham internasional mengalami perkembangan yang pesat dalam tahun-tahun terakhir ini. Deregulasi yang dilakukan oleh beberapa negara mendorong pertumbuhan pasar keuangan pada umumnya dan pasar saham khususnya. Manajer perusahaan internasional bisa memperoleh dana dengan menjual saham perusahaan di bursa luar negeri. Di samping alternatif lainnya yaitu mengeluarkan obligasi internasional atau memperoleh pinjaman dari bank luar negeri. Oleh karena itu, manajer tersebut dengan demikian perlu memahami mekanisme pasar internasional seperti karakteristik-karakteristik dari saham internasional. Karakteristik-karakteristik saham internasional itu diantaranya adalah kapitalisasi, rasio perputaran saham, dan indikator lainnya. Baik, selanjutnya saya Bella Ananda Saputri dengan NIM akhir 019. Selanjutnya yaitu ada karakteristik saham internasional. Yang pertama yaitu kapitalisasi, di mana pasar saham global mencakup dua kelompok besar, yaitu pasar saham negara maju atau developed market dan pasar saham negara berkembang atau developed market, yang biasa disebut juga sebagai emerging market, di mana nilai kapitalisasi ini diukur dengan jalan mengalihkan harga saham dengan jumlah saham yang beredar dan kemudian dikonversikan ke dolar untuk memudahkan perbandingan.
Kemudian nilai kapitalisasi ini dengan demikian dipengaruhi oleh harga saham dan kurs mata uang lokal terhadap dolar. Jika mata uang lokal menunjukkan apresiasi terhadap dolar, maka kapitalisasi akan semakin meningkat. Dengan demikian, akan terjadi fluktuasi kapitalisasi saham karena faktor-faktor tersebut. Kemudian ada rasio perputaran saham. Likuiditas suatu sekuritas, yaitu kemudahan suatu sekuritas dijual, merupakan karakteristik yang diinginkan oleh investor. Jika suatu investasi tidak likuid, maka investor akan mengalami kesulitan saat menjual aset tersebut. Ia akan menunggu lama untuk mencari calon pembeli, atau alternatifnya, ia harus memberi potongan diskon yang cukup besar untuk menarik calon pembeli dengan cepat. Korelasi yang rendah antara pasar berkembang dengan pasar maju merupakan keuntungan investasi internasional. Tetapi pasar berkembang mempunyai kelemahan, yaitu cenderung mempunyai likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar maju. Likuiditas bisa diukur melalui rasio perputaran, yaitu rasio antara nilai transaksi selama periode tertentu dengan nilai kapitalisasi pasar pada akhir periode yang bersangkutan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin liquid suatu pasar. Kemudian ada dua tabel yang menyajikan rasio perputaran antara pasar negara maju dengan pasar negara berkembang. Terlihat bahwa rasio perputaran cukup bervariasi baik negara maju maupun negara berkembang. Untuk negara maju pada umumnya rasio perputaran cukup tinggi dan relatif lebih merata. Untuk negara berkembang juga sama bervariasi, rasio perputaran cukup tinggi. Sebagai contoh, tingkat konsentrasi aset untuk Amerika Serikat adalah 0,08, sedangkan konsentrasi negara berkembang bervariasi antara 0,11 untuk Thailand sampai dengan 0,55 untuk Yordania. Hasil semacam itu konsisten dengan hasil yang sebelumnya, yaitu tingkat konsentrasi yang lebih tinggi untuk negara berkembang. Struktur korelasi return saham negara berkembang dengan saham negara maju menunjukkan angka yang rendah. Korelasi yang rendah tersebut menguntungkan karena akan memperkecil risiko sistematis portofolio atau mengoptimalkan risiko return portofolio. Perkenalkan, nama saya Sinta Salsabila dengan NIM akhir 036. Di sini saya akan memaparkan mengenai indikator lainnya dalam karakteristik saham internasional. Beberapa indikator lainnya itu bisa dihitung untuk melihat karakteristik pasar. Ada dua indikator yang bisa dipakai untuk melihat daya tarik pasar dalam hal diversifikasi internasional, yaitu indikator konsentrasi pasar dan korelasi return antar saham atau dengan saham asing. Pasar negara berkembang itu cenderung mempunyai tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar negara maju. Konsentrasi itu diukur dengan melihat proporsi dari 10 perusahaan terbesar terhadap total kapitalisasi pasarnya. Nah, semakin besar angka tersebut, maka semakin terkonsentrasi suatu pasar. Konsentrasi yang tinggi tersebut itu mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan mendominasi pasar, dan dengan demikian, manfaat dari diversifikasi itu menjadi relatif terbatas dibandingkan kalau tingkat konsentrasinya itu kecil. Perhitungan indikator konsentrasi lainnya seperti konsentrasi aset dan konsentrasi sektor itu menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi negara berkembang itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Sebagai contoh, tingkat konsentrasi aset untuk Amerika Serikat adalah 0,08, sedangkan tingkat konsentrasi negara berkembang bervariasi antara 0,11 di Thailand sampai dengan 0,55 di Yordania. Hasil semacam itu konsistensi dengan hasil yang sebelumnya, yaitu tingkat konsentrasinya lebih tinggi untuk negara berkembang. Nah, struktur korelasi return saham di negara berkembang itu dengan saham negara maju menunjukkan angka yang rendah. Korelasi yang rendah tersebut menguntungkan karena akan memperkecil risiko sistematis portofolio atau mengoptimalkan profil risiko return portofolio. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Dewi Nursita dengan NIM 051. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pada presentasi kali ini. Yang pertama, kesimpulan.
Pasar saham adalah pasar di mana perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya dan investor dapat memperdagangkan sahamnya kepada investor lain. Pasar saham internasional yang mengalami perkembangan pesat membuat beberapa negara mendorong untuk mempertumbuhkan pasar keuangan dan pasar saham pada khususnya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan perlu memahami mekanisme pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.